Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawardani Faisnastiti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D dengan NIM 2130124131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mengapa pembelajaran dengan menggunakan metode open-ended sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kurikulum pembelajaran matematika. Lalu, pendekatan open-ended sendiri apa sih? Jadi, pendekatan open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan tidak hanya satu atau tidak hanya satu cara. Pendekatan open-ended adalah salah satu pendekatan yang sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajaran yang mereka miliki. Dalam konteks kurikulum merdeka, pada mata pembelajaran matematika, pendekatan open-ended memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dan memiliki berbagai solusi yang mungkin. Pendekatan open-ended dalam pembelajaran sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka karena keduanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemikiran kritis siswa. Dalam pendekatan open-ended ini, siswa didorong untuk menghadapi masalah atau tugas yang tidak memiliki jawaban yang pasti atau terbatas, sehingga mereka harus menggunakan pemikiran kreatif dan inovatif mereka sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang disuguhkan. Di sisi lain, kurikulum merdeka merupakan suatu paradigma pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Pendekatan open-ended menggeser peran guru dari yang menjadi penyampai informasi menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru memberikan panduan, dukungan, dan sumber daya kepada siswa, tetapi siswa memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan jalannya pembelajaran mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan pemahaman mereka sendiri. Dan ini sejalan dengan visi kurikulum yang mendorong siswa untuk menjadi agen pembelajaran yang aktif dan mandiri. Salah satu alasan mengapa pendekatan open-ended ini sejalan dengan kurikulum merdeka adalah karena keduanya menekankan kepada pengembangan keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti apa sih yang menekankan open-ended ini sejalan dengan kurikulum merdeka? Jadi keterampilan seperti pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan juga pemecahan masalah yang merupakan keterampilan yang sangat penting bagi siswa untuk sukses di dunia yang terus berubah dan kompleks. Dalam pendekatan open-ended, siswa harus menerapkan keterampilan ini karena ketika mereka menghadapi masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Mereka perlu berpikir kritis untuk menganalisis masalah, berpikir kreatif untuk menemukan solusi yang inovatif, dan berkolaborasi dengan teman sekelas untuk mencapai tujuan bersama. Kurikulum merdeka memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut karena mereka memiliki kebebasan dan memiliki metode dan juga strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Pendekatan open-ended juga mendorong pengembangan karakter siswa. Ketika siswa dihadapkan pada masalah yang tidak memiliki solusi yang jelas, mereka perlu mengembangkan ketekunan, kemampuan mengatasi kegagalan, dan sikap pantang menyerah. Mereka juga perlu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, hal ini juga sejalan dengan visi kurikulum merdeka yang menekankan pada pembentukan karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga memiliki inisiatif. Pendekatan open-ended ini juga memungkinkan pengakuan terhadap keberagaman siswa. Dalam konteks pendekatan open-ended, tidak ada satu jawaban yang benar, sehingga berbagai pandangan, pendapat, dan juga solusi yang siswa miliki itu dapat dihargai oleh siswa yang lainnya. Siswa diberikan ruang untuk mengemukakan ide-ide mereka sendiri dan mempertahankan pendapat mereka. Nah, ini juga sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka yang menghargai keunikan setiap siswa dan mendorong keberagaman pemikiran dalam proses pembelajaran.
Selain itu, pendekatan open-ended ini juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kecakapan dan relevan dengan kehidupan nyata. Dalam dunia nyata, tidak semua masalah memiliki jawaban yang pasti, dan seringkali siswa harus menghadapi situasi yang kompleks dan ambigu. Dengan menghadapi masalah-masalah open-ended ini, siswa dapat memperoleh pengalaman berharga dalam menghadapi ketidakpastian dan belajar untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga pada konteks ini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan open-ended dalam pembelajaran sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka, karena keduanya menekankan pada pengembangan keterampilan dan pemikiran kritis, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri, lalu mengembangkan karakter siswa, mengakui keberagaman, dan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata yang kompleks dan tidak pasti. Nah, kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa, membantu mereka menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan siap membangun Indonesia untuk lebih maju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang mengapa pendekatan open-ended ini sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka. Yang pertama, karena stimulasi kreativitas. Nah, pendekatan open-ended memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dalam tugas-tugas yang tidak memiliki jawaban yang pasti, siswa dihadapkan pada kebebasan untuk berpikir out of the box, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang inovatif. Kurikulum Merdeka pun mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi berbagai pendekatan, teknik, dan pemecahan masalah yang tidak konvensional. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pendekatan open-ended seringkali melibatkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek nyata yang menuntut keterlibatan aktif, penelitian, pemecahan masalah. Nah, proyek-proyek ini dapat dirancang berdasarkan minat siswa, memungkinkan mereka untuk menggali topik yang relevan dan menarik bagi mereka. Di kurikulum Merdeka ini sangat mendukung pendekatan ini dengan memberikan kebebasan bagi siswa dalam menentukan topik dan metode yang mereka minati, sehingga meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pembelajaran. Alasan yang selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, pada pendekatan open-ended, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis secara mendalam tentang permasalahan yang disuguhkan kepada siswa tersebut. Dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki jawaban yang pasti, siswa perlu melibatkan pemikiran kritis untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, mengevaluasi berbagai opsi, dan juga mengambil keputusan yang baik. Nah, di sini kurikulum Merdeka memperkuat kemampuan berpikir kritis ini dengan memberikan siswa kebebasan untuk menentukan langkah-langkah, argumen, dan pendekatan yang mereka pilih dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ini sangat menjadi primadona dari setiap pendekatan pembelajaran ya. Nah, di sini pendekatan open-ended ini memberi pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan juga bermakna bagi siswa. Dalam lingkungan pembelajaran yang terbuka dan fleksibel, siswa memiliki motivasi intrinsik yang tinggi untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, dari sini nih, nanti siswa itu akan mengingat-ingat pelajaran apa yang mereka dapatkan pada pertemuan itu, sehingga pembelajaran mereka ini menjadi lebih bermakna. Nah, di sini kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam pembelajaran juga. Di sini kurikulum Merdeka juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberi makna bagi siswa karena mereka dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan sesuai minat pribadi mereka. Alasan selanjutnya mengapa pendekatan open-ended ini sejalan dengan paradigma kurikulum Merdeka yaitu menumbuhkan keberanian menghadapi ketidakpastian. Nah, di pendekatan open-ended ini dan juga kurikulum Merdeka membantu siswa menumbuhkan keberanian dan juga ketangguhan dalam menghadapi ketidakpastian.
Dalam pendekatan open-ended, siswa menghadapi masalah yang tidak memiliki jawaban yang pasti atau terbuka. Ini melibatkan eksplorasi pengetahuan mereka. Nah, di sini nanti akan muncul keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, peningkatan metakognisi. Nah, pada pendekatan open-ended dan juga kurikulum merdeka mendorong pengembangan metakognisi pada siswa. Nah, metakognisi sendiri merupakan kemampuan untuk memahami, mengatur, dan juga mengendalikan proses berpikir sendiri. Dalam pendekatan open-ended, siswa diajak untuk merenung tentang pemikiran mereka sendiri, kemudian menyadari proses berpikir yang mereka gunakan, dan juga mengatur strategi pembelajaran yang efektif bagi mereka. Nah, di sini kurikulum juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memantau dan juga merefleksikan kemajuan pembelajaran mereka, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka sendiri dan juga kemampuan metakognisi mereka. Lalu alasan yang selanjutnya adalah pengembangan sikap inovatif dan fleksibel. Nah, pada pendekatan open-ended dan juga kurikulum merdeka mendorong pengembangan sikap inovatif dan juga fleksibilitas pada siswa. Dalam pendekatan open-ended, siswa diajak untuk berpikir kreatif, mencari solusi yang baru dan tidak konvensional, serta berpartisipasi dengan berbagai situasi dan perubahan. Di sini kurikulum merdeka juga memberikan ruang untuk siswa mengembangkan sikap inovatif dan juga fleksibel dengan memberikan kebebasan dalam menentukan pendekatan, strategi, dan juga hasil pembelajaran yang mereka pilih. Lalu alasan yang selanjutnya adalah pengembangan kemampuan berpikir abstrak. Nah, pendekatan open-ended mendorong siswa untuk berpikir abstrak melampaui konsep dan fakta yang konkret. Dalam menghadapi masalah open-ended, siswa perlu menggunakan imajinasi mereka, menganalisis pola, membuat generalisasi, dan juga mengembangkan pemikiran konseptual. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka, yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan untuk melihat hubungan antar konsep, dan juga mengaitkan pengetahuan dengan konteks yang lebih luas. Nah, alasan yang selanjutnya yang sering menjadi masalah pada setiap pendekatan adalah pada penumbuhan kepercayaan diri siswa. Nah, di sini pendekatan open-ended dan juga kurikulum merdeka memperkuat kepercayaan diri siswa dalam menghadapi masalah yang disuguhkan. Dalam pendekatan open-ended, siswa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, mengambil resiko, dan juga mengembangkan solusi mereka sendiri. Nah, ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat nilai dari ide dan usaha mereka sendiri. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dan juga dukungan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, menciptakan rasa percaya diri yang lebih besar, dan juga memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka ini memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Keseluruhan alasan yang saya ungkapkan, pendekatan open-ended ini sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka karena keduanya menekankan pada pengembangan keterampilan, pemikiran kritis, stimulasi kreatif, pembelajaran berbasis proyek, kemampuan komunikasi dan juga kolaborasi, serta pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Nah, kombinasi dari pendekatan ini dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif, kritis, kreatif, dan juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Well, sekian penjelasan dari saya mengenai mengapa pendekatan open-ended sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!